Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku. Jadi ini tuh vlog pas liburan kemarin. Jadi banyak banget yang minta aku untuk upload ke YouTube karena kan aku tuh update-nya kan di Instagram ya. Jadi di story aku tuh aku sering banget ngevideoin kalau misalnya lagi sempet kayak pas lagi liburan kemarin. Aku kan ke puncak. Jadi sempetin untuk bikin story gitu, dan banyak yang nge-DM, Mama Bel upload dong di YouTube vlognya kayak gitu. Itu udah banyak banget, dan bukan cuma kali ini aja, pokoknya liburan-liburan yang kemarin tuh banyak banget yang minta vlognya untuk upload di YouTube. Tapi karena memang kalau misalnya lagi liburan aku tuh jarang banget ngevideoin, udah jarang banget gitu ya. Maksudnya kadang-kadang tuh sempet, kadang-kadang bahkan megang HP aja aku tuh nggak sempet gitu kan. Kadang-kadang juga lupa untuk ngevideoin, ribet sama bocah gitu, ribet sama bawa-bawaan, jadi emang jarang banget. Nah pas yang kemarin ini ya udah, kalau misalnya aku sempet ya aku videoin, kalau nggak sempet ya udah gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sih sempet gitu, soalnya emang kan aku nyampe hotel tuh malam, dan aku tuh ngevideo ini kegiatan pas di hotel, bukan yang pas perginya gitu, tamasya. Karena emang pas liburan kemarin itu kita cuma stay di hotel aja, nggak yang kemana-mana juga. Kemarin itu sempet juga mampir ke rumah adik aku kan di Bogor, mampir aja terus udah langsung ke hotel. Karena kan kemarin itu pas liburan kemarin tuh ini ya, mobil aku kan genap, terus kita berangkatnya itu ganjil, udah gitu kan one way kan ke puncak tuh, jadi agak-agak susah untuk mampir-mampir misalnya kayak ke Cimory dan lain-lain, karena emang apa ya, ngeliat waktunya juga kan, soalnya aku baru naik ke puncak itu malam-malam gitu, karena kan emang baru bisanya malam kan, baru normal kedua arah tuh pas habis maghrib gitu, jadi baru ke atas itu pas malam-malam. Jadi ya udah kita di stay aja di hotel. Jadi ya maklumin aja ya mam, emang vlognya tuh cuman pas di hotel aja, kegiatan pas di hotel kayak gini. Jadi mohon maaf kalau misalnya bosen atau gimana, ini cuman dokumentasi aja sih ya. Mudah-mudahan gak bosen ya. Jadi banyak juga yang nanya ini kemarin aku di mana. Ini tuh aku di Citra Cikopo Puncak ya. Ini tuh nggak jauh banget, maksudnya nggak terlalu ke atas, tapi posisinya itu udah ngelewatin Cimory Dairyland ya. Kalau teman-teman tahu bakmi golek puncak, itu nggak jauh dari bakmi golek, dia belokannya tuh ada di sebelah kanan, pelangnya ada di sebelah kiri, nanti dia ada panahnya gitu untuk belok ke kanan, dan emang belokannya itu pas banget tanjakan, jadi kalau misalnya macet, wah itu bener-bener penginapannya itu emang agak masuk ke dalam gang kecil. Cuman dari belokan itu nggak terlalu jauh, jadi nggak usah takut bakalan berpapasan sama mobil gitu ya, karena emang cepet nyampe nya gitu. Dan udah gitu tuh jalannya itu nggak yang curam gitu kok, nggak yang naik turun gitu, enggak, pokoknya aman lah. Nah salah satu poin yang harus kita tahu kalau misalnya kita mau nginep di puncak, di daerah puncak khususnya, kita harus tahu medan jalannya ya mam. Kalau perlu kita nanya ke adminnya, kita tanya nih gimana nih untuk menuju ke hotelnya atau ke penginapannya itu medan jalannya seperti apa. Karena pengalaman aku waktu ke puncak waktu ulang tahun kemarin itu aku nggak nanya jalannya gimana. Tapi kan pendapat orang beda-beda ya, mungkin kata si A jalanannya biasa aja karena mungkin dia udah terbiasa dengan jalanan seperti itu. Tapi kalau untuk yang nggak biasa nih kayak kita yang orang Bekasi atau Jakarta yang jalanan itu nggak pernah yang seperti itu, menurut aku ini udah serem banget, curam dan naik turun gitu, udah gitu tanjakannya tuh yang belok-belok itu pokoknya ngeri banget, itu kita harus tahu. Tapi untuk Citra Cikopo ini aman banget, jalan untuk ke penginapannya itu masih aman banget, cuman emang minusnya gangnya sempit aja sih, tapi kayaknya tapi kayaknya memang semua penginapan di puncak memang jalanannya agak sempit-sempit ya, kayak gitu sih. Oke lanjut lagi ke video. Jadi ini aku lagi gantiin baju anak-anak, gantiin baju tidur. Tadi tuh abis pipis, abis ganti celana dalam, cuman bersih-bersih aja, nggak mandi. Jadi tuh pas kemarin itu sebelum ke hotel, sebelum naik ke puncak, paginya itu kita berenang dulu di The Jungle Water Park ya. Jadi kan berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 7.
Nah pas nyampe sana tuh jam 9-an, jam setengah 10-an itu lagi gerimis kan Bogor ya. Karena emang one way kan puncak jam segitu kita nggak bisa naik, jadi kita berenang dulu. Kebetulan Abel juga pengennya berenang kan. Jadi udah kita berenang di The Jungle Land ya kalau nggak salah, dan tempatnya itu emang enak banget ya, kids friendly banget. Untuk HTM ke Jungle Land itu kemarin tuh karena weekend dan ada promo, itu satu orang tuh kena 68.000. Kalau weekdays kalau nggak salah tuh 58.000 ya. Dan pas aku kesana tuh kemarin lagi ada rombongan anak sekolah gitu. Karena mungkin tempatnya besar banget ya, itu tuh rame banget sebenarnya. Cuman enaknya karena tempatnya luas, nggak padat banget orang gitu, jadi kita masih leluasa untuk berenangnya gitu ya. Oh iya, kemarin itu waktu ke Jungle Land, untuk tiketnya Abi itu nggak dihitung ya. Jadi yang bayar, maksudnya yang kena itu cuma aku, Abel sama suami aku aja. Kalau Abi itu hitungannya masih gratis. Dan kemarin itu ternyata dari Jungle Land ke rumah adik aku itu ternyata deket banget, cuma setengah jam. Itu pun pas lagi macet hitungannya. Kalau misalnya lagi nggak macet tuh kira-kira cuma 20 menitan, 15 menitan lah ya. Emang deket banget gitu. Makanya jadilah kemarin mampir. Udah gitu kan aku dari Jungle Land itu kan jam 3 ya, masih belum bisa naik tuh. Akhirnya udah kita mampir dulu ke rumah adik aku, nunggu sekitar sampai jam setengah 6 ya, jam 5 baru deh ke daerah Pajajaran untuk nyari makan dulu, karena aku ngutamain makan dulu nih anak-anak, karena kan itu kan mepet jam makan ya. Nah setelah makan tuh beres itu kan jam 7 lewat, baru deh kita udah bisa naik ke atas. Nah ini udah di keesokan harinya, di hari Minggu, di hari akhir dari long weekend. Karena kan long weekendnya itu dari hari Kamis ya, aku tuh Kamis Jumat tuh di rumah aja, justru baru berangkat tuh Sabtu, pulang Minggu. Karena emang nginepnya itu kan dadakan, dan harganya itu udah pada gila-gilaan banget. Makanya pas ketemu Citra Cikopo ini di hari Sabtu dengan harga yang menurut aku masih masuk akal, jadi udah kata suami aku, udah kita di Citra Cikopo aja lagi, karena kan sebelumnya aku udah pernah di sini ya. Karena emang liburannya dadakan dan harganya yang paling masuk akal sih menurut aku, karena di hotel-hotel atau di penginapan yang lain tuh udah 2 juta ke atas semua. Karena kan kalau misalnya liburan emang harusnya pesannya itu di jauh-jauh hari ya bookingnya, biar kita tuh dapat harga yang masih friendly lah, masih ramah di kantong gitu kan. Kalau dadakan udah jangan diharapkan lagi deh. Nah ini kita lagi mau ke restorannya, mau sarapan. Abel tuh lagi suka banget ngevlog gitu, ngevlog ala-ala gitu pakai TikTok dia. Jadi ya megang iPad, udah iPadnya gede banget lagi gitu kan. Ribet banget, mana berat, terus gede juga gitu. Tadi pagi tuh ada yang senam di sini pagi-pagi sekitar jam 6. Terus jam 7 udah pada bubar. Kayaknya sih dari kantor ya, karena pakai seragam gitu dan rame banget. Di sini tuh bener-bener enak banget, sejuk. Emang nggak terlalu dingin, tapi menurut aku ini udah sejuk, adem banget. Pokoknya enak banget sih buat staycation tuh ya. Udah gitu tempatnya tuh enak, hijau gitu. Jadi emang tipe kamarnya itu banyak ya. Ada yang mountain view, ada yang garden view. Kalau aku ini garden view karena yang tipe yang paling murah. Tipe yang paling murah pun ini udah dapet breakfast. Jadi worth it banget sih nginep di sini. Kalau misalnya nggak mau yang terlalu mahal, masih ramah di kantong, bisa coba di Citra Cikopo ya mam. Karena aku dapat harga yang 1.027.000 tuh udah sama breakfastnya. Tapi yang garden view ya, kalau misalnya mountain view kalau nggak salah dia agak lebih mahal lagi. Jadi intinya ketagihan sih aku nginep di sini ya. Jadi ini tuh yang kedua kalinya aku nginep di Citra Cikopo, karena emang bersih, ruangan roomnya itu, kamarnya itu bersih banget. Itu kan yang utama ya, kebersihannya. Kamar mandi juga bersih banget, wangi, terus spraynya juga bersih, nggak ada noda sama sekali. Pokoknya bersih banget deh lantainya. Tapi dia lantainya kayu ya, karena emang kan tipe rumah yang kayak glamping gitu, yang kayu semua. Wah itu bersih banget sih. Terus ada kompornya, ada wastafel sink untuk cuci piring gitu. Cuman kalau misalnya kita mau masak nih, mau pakai kompornya itu kan otomatis kita harus pesan gas ya. Gasnya itu kita pesan lagi dengan harga 100.000 kayak gitu. Waktu pertama kali kesini tuh kalau nggak salah Abi itu umurnya 8 bulan ya. Jadi waktu itu masih empasi gitu, aku masih ribet sama empasi, masih bawaan empasi, masih masak. Cuman aku nggak pesen gas karena kan masaknya aku pakai slow cooker, jadi cuma dicolokin aja. Dan oh ya ada kulkas juga, kulkasnya juga dingin banget. Makanya kenapa aku pilih
di Citar Cikopo yang waktu kemarin itu, karena selain murah ada kulkasnya, dia udah lengkap pakai kulkas juga. Karena kan waktu Empasi kemarin sekali masak ya, jadi mau nggak mau kalau mau staycation kemana-mana tuh mastiin di sana tuh ada kulkas atau enggak gitu kan. Ternyata di sini ada kulkas kecil dan kulkasnya itu dingin banget. Jadi alhamdulillah bisa buat naruh Empasi Abi. Nah kalau sekarang alhamdulillah Abinya udah 1 tahun lebih, udah bisa makan makanan keluarga. Jadi nggak ribet bawa ini itu. Karena kemarin tuh aku sampai bawa panci elektrik, bawa slow cooker, bawa blenderan, bawa saringan dan lain-lain alat tempur Empasi Abi tuh aku bawa gitu kan, karena waktu masih 8 bulanan. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa makan makanan keluarga, jadi bisa ikutan makan bareng-bareng gitu kan. Nah ini ya suami aku lagi ngambil sarapan. Ini tuh suami aku tuh ngambil sarapannya agak banyak karena untuk dimakan bareng-bareng. Karena Abel sama Abi tuh makannya kalau misalnya menu baru tuh masih agak-agak icip-icip dulu. Jadi nanti itu bakalan, kalau misalnya nyisa bakalan suami aku habisin atau aku. Makanya aku di sini belum ngambil makanan dulu karena biar kelihatan nih Abi sama Abel segimana gitu kan. Paling kalaupun mau ngambil juga dikit-dikit aja dulu gitu ya. Dan di sini tuh makanannya tuh enak-enak menurut aku, apalagi nasi gorengnya. Tapi menurut aku nasi goreng di sini tuh tipe yang hambar, cuma enak gitu loh. Apalagi dimakan sama ayam goreng ungkepnya, itu cocok banget ya, enak banget sama telur dadarnya gitu. Oh ya, yang paling juara bala-bala sih atau bakwan, itu enak banget bakwannya beneran. Udah gitu rasanya itu apa ya? Bukan rasa yang gurih gitu loh. Malah agak hambar juga kayak nasi gorengnya, cuma enak. Nggak ngerti sih aku ngejelasinnya gimana, enak lah pokoknya. Intinya enak-enak deh makanannya. Emang nggak terlalu variatif menunya, cuman dari menu yang cuma segitu itu udah enak semua. Karena aku itu tipe yang icip-icip gitu loh. Misalnya aku ngambil nasi goreng sedikit, bihunnya juga bihun goreng sedikit, nanti suami aku ngambil apa, tapi kita ngambilnya tuh sedikit-sedikit gitu. Terus dessertnya juga, untuk buah-buahannya juga diambil gitu, jadi nggak yang ngambil banyak gitu, enggak. Dan itu enak-enak semua. Nah ini udah mandi, udah pada mandi karena kita mau check out. Nggak berasa ya, perasaan baru kemarin nginep, tau-tau udah mau check out aja. Ini tuh Abi sama Abel udah mandi, udah pakai baju kembaran, aku juga udah mandi. Pas suami juga udah mandi, udah beres sih, tinggal astagfirullah, tinggal beres-beresin apa ya, koper, bukan koper, maksudnya tas gitu ya, takut ada ketinggalan, dicek-cek lagi gitu. Ya udah check out deh. Aku tuh check out sekitar jam 11:30 ya, karena seperti biasa one way lagi, jadi mulai bisa turun itu sekitar jam 12 siang. Nah ini aku sama Pak suami lagi beberes dan ngecek berulang kali, mastiin supaya nggak ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan gawat juga ya. Karena waktu itu pernah dulu waktu Abel umur sekitar 2 tahunan, aku nginep di penginapan daerah Ancol. Itu botol minum tuh ketinggalan, sedangkan itu botol minum yang sehari-hari dipakai sama Abel. Dia inget banget dan nangis-nangis nyariin botol minumnya, dan alhamdulillahnya disimpenin ya sama pihak hotelnya. Kemarin tuh banyak yang salvok ya di story aku, katanya lucu banget bajunya Abel sama Abi tuh kembaran. Emang aku tuh sengaja cuman pakai baju playset gini aja untuk pulangnya, karena ini kan mau pulang ya, mau ke Bekasi, jadi udah pasti gerah kan, biar nggak ribet, biar sampai di rumahnya juga nggak usah ganti-ganti baju lagi kan. Jadi ya udah dari sini udah pakai playset kayak gini aja, one set Libi ya. Jadi ini tuh sebenarnya Abel tuh udah punya duluan, udah lama, sekitar 1 tahunan aku beliin Abel. Dan karena Abel ya badannya segitu-gitu aja, jadi masih muat, cuman dinggiin aja Abel tuh, jadi celananya agak pendek banget sekarang ya. Nah karena ternyata di Libi tuh pas aku kemarin ngecek di toko Oren Libi, ternyata one set yang kayak Abel gini masih ada gitu, jadi belum discontinue. Kan biasanya kalau udah lama gitu udah nggak produksi ya, tapi ternyata masih ada, masih banyak banget. Dan akhirnya aku beli yang ukuran Abi dengan warna yang sama kayak Abel, jadi kembaran kayak gini. Dan ternyata lucu juga ya kembaran kayak gini. Untungnya warnanya yang netral gitu ya, gak yang cewek banget. Karena biasanya aku tuh kalau beliin one set Abel tuh yang warnanya tuh yang agak kecewean banget. Tapi alhamdulillahnya aku beliin Abel warnanya yang netral kayak gini, jadi Abi bisa kembaran gitu kan warnanya.
Oke deh, sekian dulu videoku kali ini. Maaf ya kalau bosen nontonnya karena emang videonya isinya gini-gini aja, cuma dokumentasi liburan kemarin. Semoga terhibur, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.